Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Ruqyah tahun 2017. Diceritakan ada wanita pesohor atau artis atau sosialita dengan tas Hermesnya berparas cantik, namun semua itu hanya sebuah kedok saja. Banyak orang terkaget dengan apa yang ada di balik kesuksesan wanita tersebut. Nah, buat kalian yang belum tahu dia itu seperti apa di balik layar, tonton sampai habis guys. Cerita diawali dengan ada dua orang laki-laki yang sedang berada di dalam sebuah hutan. Entah apa yang mereka cari, tapi salah satu dari pria itu terlihat menggunakan alat detektor suara. Diketahui kalau mereka sedang mencari sumber suara misterius yang sering terjadi di daerah sekitar. Tak lama, saat suara misterius itu mulai terdengar dan terus mendekat dan mulai mengganggu di telinga, terlihat ada sesosok perempuan seperti orang yang kerasukan dan berteriak-teriak tidak jelas. Karena kondisi malam dan tidak ada penerangan, dia pun mencoba untuk mendekati wanita itu. Tapi, tiba-tiba saja datang segerombolan orang-orang menangkap wanita itu lalu dibawa pergi. Sampai di sini kasusnya belum jelas guys, apa sebenarnya yang terjadi terhadap wanita tersebut. Dia yang melihat kejadian itu pun langsung mengikutinya dari belakang. Seperti yang kita lihat, pria ini seperti seorang detektif yang sedang memecahkan suatu kasus. Lanjut cerita, dia pun menemukan sebuah gubuk lalu mencoba memasukinya. Karena sangat gelap, dia menyalakan sebuah korek api gas. Dan saat itu, dia melihat sosok wanita yang sedang dipasung. Karena kegaduhan, pria itu pun kini dihadapkan dengan segerombolan orang-orang tadi yang kini menodongkan sebuah parang kepadanya. Tapi untunglah dia berhasil melarikan diri dan selamat dari maut. Beberapa bulan kemudian, dia adalah Reza Mahesa. Diketahui kalau Reza atau biasa juga dipanggil Mahesa adalah seorang wartawan. Kini ia sedang mengungkap sebuah kasus pembunuhan seorang artis. Dan dia sedang investigasi di rumah sakit. Di saat bersamaan, Mahesa melihat seorang artis lainnya yang tak lain adalah teman dekat artis yang terbunuh itu. Mahesa terpesona dengan kecantikan artis itu. Tak henti-hentinya dia selalu curi-curi pandang. Ketika artis itu pergi, Mahesa melihat kalau HP dan dompetnya artis itu tertinggal. Dia pun mengejar ke mobil artis itu bermaksud untuk memberikan HP dan dompetnya yang tertinggal. Karena kebaikan Mahesa, artis itu memberikan uang kepada Mahesa untuk ucapan terima kasih. Namun dia tidak menerimanya karena Mahesa hanya menolongnya saja. Dari situlah mereka mulai mengenal dan mulai menjadi teman yang baik satu sama lain. Singkat cerita, mereka pun sering ngobrol dan menjadi sangat akrab. Artis wanita itu bernama Asya. Asya adalah bintang film yang terkenal di Indonesia. Tak hanya cantik, dia juga orangnya yang ramah. Namun sayangnya, Asya sudah mempunyai kekasih yang sangat kaya raya. Tapi juga, kekasih Asya itu sudah mempunyai seorang istri. Jadi Asya adalah kekasih gelapnya. Di suatu malam selepas mesra-mesraan, dia adalah Kelvin, kekasihnya Asya. Dia harus pergi karena ada urusan dadakan. Biasalah, kalau sudah lemes, pasti bawahnya pengen keluar rumah. Saat sudah sendirian di apartemen, kini Asya mulai merasakan ada hal-hal yang aneh. Dimulai bisikan yang mulai terdengar, sampai ada penampakan yang mulai terlihat. Asya begitu ketakutan. Depresi dibuatnya. Asya mencari obat dan meminum obat penenang, dan tak lama dia pun pingsan. Untung saja dia ditakut-takuti setan. Kalau ditakut-takuti orang lalu malah pingsan, beda lagi urusannya tuh. Nah, semenjak kejadian malam itu, Asya kini meminta bantuan kepada Mahesa. Karena Mahesa orang baik, ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama ini kepada Mahesa. Oke, mungkin kalian bertanya, kenapa Asya tidak cerita saja ke Kevin atas kejadian yang menimpanya? Jelas-jelas Kevin adalah kekasihnya. Tonton terus guys, nanti kalian akan tahu alasannya. Setelah Asya menceritakan kejadian malam itu kepada Mahesa, di sini Mahesa tidak percaya begitu saja karena cerita Asya tidak masuk di akal. Ya sudah, karena tidak ada pilihan lainnya, Asya akhirnya menyuruh Mahesa untuk ikut ke rumahnya agar bisa melihat dan merasakannya sendiri. Teruntuk kalian, please ya. Please, di sini gue klarifikasi. Ini bukan akal-akalan Mahesa ya, buat bisa berduaan di apartemennya Asya. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke apartemennya Asya. Dan Asya mengizinkan Mahesa untuk menginap dan merekam untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi di apartemennya Asya.
Setelah semuanya sudah dipersiapkan, tak lama Asya pun tertidur di kasur dengan gaun merah yang begitu eksotis. Karena Asya tahu kalau Mahesa orang baik, dia pikir Mahesa tidak akan berbuat kurang ajar kepadanya. Putih, cantik, bohai, sendirian pula. Normalnya semua pria yang melihat itu akan gelisah. Di sini gue tidak menyalahkan Mahesa karena itu normal sebagai laki-laki. Jangan kalian berfilosofi. Dengan kalian kencing berdiri, lalu ada kambing mundur, kalian malah dibikin pas tepat di lubang. Stop guys, stop. Setelah beberapa lama, tiba-tiba terdengar mulai ada suara-suara. Mahesa mencoba untuk melihat keadaan di bawah. Namun, di sana tidak ada apa-apa. Saat dia ingin kembali ke atas, Mahesa melihat Asya sedang berdiri di depan pintu. Mahesa mengajak Asya untuk naik ke atas lagi. Namun, terdengar suara teriakan di atas. Spontan itu membuat Mahesa berlari ke atas. Dan terlihat kalau Asya ada di atas kasur. Mahesa baru tersadar, lalu yang di bawah tadi... Kamu kenapa? Kaget! Kini Mahesa diperlihatkan ada dua wanita yang sama. Dan tiba-tiba wanita yang berada di bawah itu menghilang. Di esok paginya, Mahesa mencari info di internet atas kejadian tadi malam bersama Asya. Mahesa lalu membawa Asya ke paranormal untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi kepadanya. Sesampai di sana, setelah melakukan mediasi, Mahesa diberitahu oleh sang paranormal itu kalau Asya bukanlah disantet atau kiriman dari orang, tapi Asya dengan sengaja dimasuki roh halus oleh seseorang. Beberapa hari kemudian, saat Asya sedang jumpa pers bersama para wartawan, tiba-tiba saja Asya melihat sesosok hantu yang dimana hanya dia saja yang bisa melihat hantu tersebut. Seketika itu Asya langsung jatuh pingsan. Asya lalu dibawa ke apartemennya bersama salah satu teman artisnya yang bernama Janet. Janet adalah teman kecilnya Asya di kampung dan mempunyai profesi yang sama dengan Asya, sama-sama seorang artis. Nah, disinilah sedikit demi sedikit Mahesa mulai mencari tahu dari Janet tentang Asya yang sebenarnya. Banyak banget artis-artis yang gak pernah nongol di TV. Tapi mereka tuh bisa beli mobil-mobil mewah. Jalan-jalan ke luar negeri, yang upload foto di Instagram, pamer-pamer duit dolar. Tapi bilangnya rezeki anak soleh. Diceritakan, Asya sebenarnya tidak tahu kalau di dalam tubuhnya dia sudah diisi oleh ilmu hitam yang sengaja diisi oleh ibunya Asya sendiri untuk pemikat atau semacam susu. Karena ibunya adalah seorang ahli dalam dunia hitam, ibunya memasukkan ilmu hitam yang kekuatannya besar ke dalam tubuhnya Asya. Istilah lainnya, ilmu hitam level max. Karena khasiatnya sangat luar biasa dari ilmu hitam itu, resikonya bisa mengorbankan nyawa pemakai ilmu hitam tersebut. Itulah kenapa salah satu teman Asya yaitu Cynthia yang mati di awal film karena akibat memakai ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya itu. Jadi gini guys, Asya, Janet, dan Cynthia adalah sama-sama berasal dari kampung. Mereka bertiga merantau ke Jakarta untuk merubah nasib. Mereka dengan mudah mendapatkan kesempatan dan menjadi artis. Tanpa disadari, mereka bertiga sudah dibekali ilmu hitam oleh ibunya Asya. Janet yang awalnya belum tahu, kini ia sadar kalau dirinya mempunyai ilmu pemikat atau pelet. Tapi Janet memanfaatkan ilmu tersebut sampai dengan sekarang. Beda dengan Cynthia, karena Cynthia ingin hidup normal, tapi karena sudah terikat dengan ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya itu, justru itu konsekuensinya adalah kematian untuk dirinya. Dan kini Asya merasakan apa yang dirasakan oleh Cynthia sebelum Cynthia mati. Gua perjelas, jadi selama lo memakai dan menikmati ilmu hitam itu, lo gak akan diganggu oleh para hantu itu. Karena hantu pikir lo adalah teman. Teman di neraka. Ih, sudi. Lanjut cerita, Mahesa kini menemui seorang ustadz dan menceritakan yang terjadi kepada Asya dan meminta petunjuk kepada ustadz tersebut. Berbicara masalah yang gaib, harus kita kembalikan yang maha gaib. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati wa rahmanur rahim. Allah yang maha mengetahui apa-apa yang gaib, yang tersembunyi. Kembali pada Allah, obati dengan cara Allah. Dalam Islam kita diajarkan dengan cara meruqyah.